Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman thayyibah. Allahumma sahil umurana wa hasil maqasidana wa qadi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Kawan-kawan para praktisi maritim di Indonesia yang saya banggakan, para pemilik kapal, ya, para operator kapal, para kapten kapal, para shipping management, ya, yang kerjaannya mengelola kapal, para agent, para crewing agent, dan semua pihak-pihak yang terkait dari pihak otoritas dan lain sebagainya, serta dari recognized organization atau biro klasifikasi, ya. Di Indonesia ada namanya Biro Klasifikasi Indonesia. Kalau di luar negeri ada anggota Ajax yang sudah tergabung dalam International Association of Classification Society. Ada yang masih belum menjadi member of International Association of Classification Society. Kawan-kawan semua, kali ini saya akan berbagi tentang satu pihak, ya, satu bagian dari suatu pengelolaan kapal, itu yang disebut dengan shipping management, ya. Ada pemilik kapal, ada operator kapal, ya, ada shipping management. Ini adalah pengelola kapal di pihak ketiga, ya. Kenapa kok ada pihak ketiga? Karena pemilik kapal dengan kondisi ekonomi dunia, ekonomi global, ya, tahun 2008 dimulainya harga minyak yang sangat turun, ya, harga minyak yang sangat turun sehingga mengakibatkan shipping company atau perusahaan-perusahaan pelayaran itu mengalami kemerosotan. Bahkan yang namanya suatu suatu pelayaran di Korea sampai ada yang sempat tutup, dan beberapa pelayaran di dunia, bahkan di Indonesia juga merasa tertekan dengan adanya krisis ekonomi yang ada di dunia dimulai tahun 2008, ya. Tahun 2008 itu, dan harga minyak turun, itu sebenarnya mulai krisis global, ya, dan itu berdampak pada perusahaan-perusahaan pelayaran. Nah, dengan adanya global krisis, ekonomi krisis yang itu dampaknya berdampak kepada shipping company, maka pemilik kapal itu berpikir mencari jalan keluar. Jalan keluarnya, the way out-nya itu apa? Solusinya apa? Yaitu pasti menekan biaya. Menekan biaya itu ada di 4 sektor, ya. Untuk di dunia pelayaran itu menekan biaya itu intinya ada di 4 sektor. Misalnya 4 sektor physically kapal, ya, technical, ya, repair and maintenance, itu biaya-biaya yang cukup besar, ya, memberikan repair dan maintenance. Repair itu bila terjadi kerusakan lambung kapal mengalami deformasi atau cracking,
atau corrosion itu ada namanya repair. Dan repair salah satunya ada docking. Docking biayanya cukup besar, ya. Kemudian yang kedua maintenance. Maintenance yaitu mempertahankan kapal, ya, agar dalam kondisi yang maintain, ya, sehingga membutuhkan biaya maintain. Nah, biaya maintenance ini dan biaya repair itu termasuk golongan biaya teknikal, ya, biaya teknikal. Ada lagi biaya namanya logistik, ya, kepentingan suplai itu sangat besar juga. Misalnya suplai bahan bakar, suplai makanan, suplai minyak, suplai, ya, suplai tenaga kerja, suplai gaji-gaji karyawan, itu suplai. Ampra bila mengalami kerusakan pada saat dia docking atau operation, semua itu disebut sebagai logistik, ya, biaya logistik. Nah, ada lagi yang ketiga, itu ada namanya biaya crewing, ya, crewing. Nah, crewing ini adalah biaya mengelola kru, mulai dari merekrut, ya, merekrut sampai mengevaluasi kru, ya, performan kru, sampai memberikan kontrak dan beberapa tindakan-tindakan terkait dengan penilaian dan pemberhentian kru kapal, termasuk service staff, ya. Semua ini terkait dengan gaji, ya, gaji daripada kru maupun personel yang ada di darat. Kalau perusahaan pelayaran itu hanya lokal saja di Indonesia, mungkin masih bisa dikontrol dengan baik. Namun kalau perusahaan itu pelayarannya sudah all around the world, ya, fleet patternnya sudah seluruh benua ada. Di Asia ada, di Afrika ada, Australia ada, di Amerika ada, European ada. Semua punya perusahaan, ya. Company-nya cukup luas. Seperti sebut saja yang gede misalnya MOL, ya. MOL itu sangat besar sekali, sehingga karyawannya bukan hanya 100, 200, bahkan ribuan karyawannya. Dan itu harus digaji. Krunya, kapalnya anggap 3.000 kapal misalnya, 3.000 kapal atau 1.000 kapal misalnya. Kalau kata yang paling kecil 1.000 kapal, ya, 1.000 kapal kalikan masing-masing ada krunya 20, ya sudah jelas itu ada 20.000 kru kapal, dan semua harus digaji semuanya. So, crewing ini adalah sesuatu manajemen yang harus dikelola dengan baik. Sehingga bisnis crewing management ini menjadi prospek bagi dunia bisnis dari sisi pelayaran. Dan yang keempat yaitu terkait dengan apa yang disebut dengan operation. Semua kapal di dunia ini pasti harus beroperasi. Kalau tidak beroperasi, tidak dapat income. Sehingga seluruh ketentuan-ketentuan, baik itu ketentuan nasional maupun ketentuan internasional atau standar-standar, itu harus dipenuhi, ya, sehingga operation itu pasti harus membutuhkan biaya yang tidak kecil juga. Sehingga alhasil dari 4 biaya tadi itu ternyata pelayaran pemilik kapal pusing. Kalau bahasa orang Singapura, pening, kayak orang Batam, pening itu, pusing, 7 keliling bagi orang orang Sumatera. Bagi orang Jawa puyeng gitu, menghadapi biaya yang cukup besar, ya. Bagi orang Kalimantan, waduh ini menekan kepala ini, katanya itu. Dan masih banyak lagi. So, bagi orang Eropa ini big headache how to solve this problem, ya. Sejak tahun 2008. Di Indonesia baru terasa 5 tahun kemudian, yaitu tahun 2012. Alhasil, ada satu solusi yang dirasa itu lebih
bisa reasonable. Apa itu solusinya? Solusinya adalah pemilik kapal, ship owner, menggunakan namanya shipping management, yaitu pihak ketiga. Pemilik kapal, taruh kata saya pemilik kapal, saya menunjuk one particular shipping management untuk mengelola kapal-kapal saya kepada shipping management, sehingga membutuhkan adanya kontrak antara ship owner atau sebagai prinsipal dan shipping management, ya selalu yang mengelola kapal. Dan semua proses biaya tadi, mulai dari technical, repair, maintenance, ya, supply semua, logistik, termasuk crewing dan operation, ya, itu menjadi tanggung jawab daripada pihak shipping management. Nah, kemudian shipping management ini ternyata tidak saja dia hanya untuk melayani satu perusahaan pelayaran, tapi diperbolehkan shipping management ini melayani beberapa pelayaran. Taruh kata, ambil contoh misalnya itu Bernard Sewell Ship Management itu sampai 700 pelayaran di dunia, ya, Bernard Sewell Ship Management atau Tom Ship Management dan banyak lagi. Dan itu yang kira-kira kita ambil contoh. Atau Wilhelmsen, ya, sorry. Dan perusahaan-perusahaan seperti ini itu adalah perusahaan shipping management. Dan di Indonesia ada, misalnya Samudra Indonesia Ship Management, SISM, dan masih banyak lagi, ya. Rupanya pelayaran-pelayaran yang besar, ya, perusahaan-perusahaan yang mempunyai aset kapal yang besar itu juga kewalahan. So, manajemen aset suatu kapal yang dimiliki oleh prinsipal itu akan lebih murah biayanya dikelola oleh one particular shipping management. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal shipping management, ya. Karena shipping management ini menjadi salah satu solusi di sejak awal tahun 2008, ya. Bagi dunia pelayaran di dunia itu menjadi salah satu solusinya. Kawan-kawan para praktisi maritim, marilah kita membuka sedikit apa yang catatan dari saya terkait dengan shipping management, bahwa sudah hampir sekarang kalau kita hitung sudah hampir berapa tahun itu, ya? Sudah hampir 2008, 13 tahun, ya. Bahkan sebelumnya sebenarnya sudah ada, karena sistem bisnis pengelolaan kapal ini sebelumnya sudah dijalankan di Inggris, ya, di Jerman maupun di Yunani, ya, Greek itu sudah banyak itu, karena di sana banyak pemilik kapal yang satu keluarga itu punya kapal sampai 50 kapal, ada 30 kapal, dan ini dikelolakan oleh pihak manajemen. Jadi histori bahkan lebih awal dari tahun 2008 sudah ada namanya shipping management. Tapi baru dikenal beberapa dekade terakhir ini. Sehingga misalnya perusahaan mana yang besar itu, perusahaan negara kita, milik bangsa Indonesia, misalnya Pertamina, dia memiliki aset-aset kapal, ya. Maka aset-aset kapal ini harus bisa diperhitungkan. Bagaimana kalau dikelola sendiri, bagaimana kalau dikelola oleh
shipping management diserahkan shipping management, bisa membentuk namanya anak perusahaan lah, itu namanya shipping management tersendiri. Shipping management ini kalau boleh dibilang disebut third party shipping management. Nama lengkapnya sebenarnya third party shipping management. Ini jarang difahami oleh banyak orang. Nama lengkapnya adalah TPSM, yaitu third party shipping management. Kenapa third party? Karena dia hanya sebagai pihak ketiga. Seumpama saya sebagai shipping management, maka saya adalah pihak ketiga dari pemilik kapal selaku prinsipal, ya, dan yang ketiga, ya, yang kedua adalah partnershipnya, shippernya. Dua ini yang membuat satu bisnis pengoperasian kapal. Namun di dalam pelaksanaannya, ship owner atau prinsipal memberikan penunjukan pengelolaannya kepada shipping management, sehingga shipping management harus ada kontrak, ya, harus ada kontrak secara tersendiri spesifik antara shipping management dan perusahaan pelayaran. Dan shipping management boleh membuat kontrak dengan tidak saja satu, bisa dua pelayaran, bisa 3, bisa 10 bahkan puluhan, ratusan. Itu bisa dikelola oleh shipping manager. Makanya shipping management merupakan suatu bisnis yang prospektif, yang ini belum dilirik secara profesional oleh para startup yang ada di Indonesia. Di dunia musim pandemi COVID seperti ini, startup new normal daripada third party shipping management menjadi salah satu untuk pengelolaan kapal ke depan. Baik, saya lanjutkan lagi. Lalu di dalam operasionalnya antara pemilik kapal dan shipper ini sudah tidak lagi pemilik kapal mengurusi. Ya, perannya yang tadinya peran utamanya ada di pemilik kapal, sekarang perannya bergeser ke shipping management. Tadinya ke shipping company, selanjutnya bergeser ke shipping management. Shipping management yang berhubungan dengan pihak partnernya daripada perusahaan pelayaran. Taruh kata pengedokan, maka shipping management boleh melakukan hubungan dengan galangan-galangan kapal dimanapun di Indonesia. 254 galangan bisa dihubungi oleh shipping management. Kalau itu tingkatnya dunia, shipping management boleh menghubungi galangan di Korea, di Hyundai, di Taiwan, maupun di China, ya, atau di Jepang, ya kan boleh. Nah, itu kita hubungi sebagai shipping management untuk mengedok kapal-kapal yang dititipkan kepada shipping management dari pemilik kapal. Tergantung kapalnya, misalnya dekat di daerah Jerman, didokter aja repair and maintenance di Mayer West misalnya, atau di mana itu di Amerika, ya, di kalangan di Amerika, atau di Australia, atau di India, ya, atau di Singapura, ya, atau di Sembawang kita, atau dekat Batam kita dokan di Batam, dekat di Priok kita dokan di DKP 1, 2, 3, 4, yang misalnya, atau di perusahaan-perusahaan galangan kapal swasta, milik swasta, atau di Surabaya ada galangan titipal. Ya. Shipping management boleh bikin kontrak untuk melakukan repair dalam rangka docking, ya, repair dalam rangka docking. Dan ini lazim, ya, lazim, karena sudah mendapatkan otorisasi di dalam hal melakukan repair.
yaitu cost yang nomor satu, teknikal. Ya. Kawan-kawan semua, khususnya setelah terjadinya pemerosotan ekonomi ya, bahkan IMO membuat terobosan-terobosan baru, misalnya menggunakan LNG, menggunakan mengurangi kru, dengan misalnya tanpa awak ya, itu belum membuat solusi sampai sekarang karena belum reliable sampai sekarang. Yang reliable sekarang ini adalah masih menggunakan shipping management, menggunakan bahan bakar yang low sulfur juga masih mahal ya, low sulfur masih mahal, low nitrogen oxide masih mahal. Jadi suatu tata cara menurunkan cost suatu kapal ini masih boleh dibilang masih cenderung ya, belum move on ke bisnis yang lain, masih ke shipping management. Nah, ya banyak kawan-kawan yang sering berdiskusi dengan saya terkait dengan bagaimana tata cara mendirikan shipping management ya. Nah, shipping management itu berbeda dengan perusahaan pelayaran. Kalau shipping management biasanya lebih kompleks ya, lebih kompleks. Quality management sistemnya harus ada, quality controlnya harus ada, standar-standar yang digunakan harus ada, rezim apa yang dipakai. Kalau dia mengibarkan bendera, misalnya 10 bendera negara, dia harus tahu regulasi dari 10 bendera negara itu. Ya, jadi ini satu fenomena, ya, dan itu tidak perlu dilakukan secara, kalau dulu dilakukan dengan secara physically, tapi sekarang sudah bisa menggunakan software tersendiri, ya. Makanya pada dunia sekarang ini dalam wabah atau pandemi COVID ini, maka justru dalam dunia shipping management ini menjadi harapan karena orangnya tidak banyak. Dalam satu shipping management itu yang penting adalah software ya, softwarenya yang penting, softwarenya. Nah, karena ekonomi dunia ini merosot dan satu-satunya jalan adalah shipping management, maka shipping management ini dihitung ternyata biaya penurunan cost pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran dengan cost yang dilakukan oleh shipping management ternyata lebih murah pemilik kapal menyerahkan kepada shipping management. Karena shipping management itu mengelola satu kapal, pemikirannya, krunya atau stafnya sama dengan mengelola 100 kapal, mengelola 30 kapal. Ya. Jadi misalnya perusahaan ferry di Indonesia ada yang punya 145 kapal ferry, ada yang punya 58 kapal ferry. Tug and Bus ada yang punya sampai 80 sekian kapal. Ya. Nah, itu kalau dikelola sendiri pasti puyeng. Ya, pasti puyeng. Tapi ya tergantung kepiawaian. Nah, sekarang ini memang banyak pemilik kapal yang sudah mempunyai teknologi software yang cukup bagus, akhirnya untuk mengurangi. Bahkan perusahaan pelayaran yang sudah mempunyai software yang bagus ini bisa menjadi shipping company, bisa dititipin oleh kapal-kapal lain yang masuk di perusahaan itu. Kawan-kawan semua, jadi intinya adalah untuk mengurangi beban biaya. Intinya di dalam shipping management adalah untuk mengurangi beban biaya. Beban biaya yang tadi saya katakan itu mungkin bisa dikurangi. Ya, misalnya ngedok di kalangan besar yang hanya diisi satu, oleh shipping company diisi dua. Galangan kapal tidak perlu mencari order ya, tidak perlu mencari order. Sudah ada shipping management yang mengatur ordernya, dijadwal
jadwal pengedokan suatu kalangan itu menghubungi shipping management karena dia mempunyai kapal-kapal yang sudah punya jadwal, ya, sudah kalender, ya, agenda, sudah ada semuanya. Sehingga biaya bisa dikurangi dan alhasil ujung-ujungnya annually 5 tahun itu lebih efisien. Jadi shipping management itu lebih efisien. Nanti akan saya sampaikan berapa biaya-biaya, cuman nanti pada sesi tersendiri, yaitu sesi tentang biaya-biaya mengoperasikan kapal. Beberapa saat yang lalu kami rapat di satu instansi pemerintah misalnya meminta list daripada biaya-biaya, ya, biaya kelas itu hanya bagian kecil daripada seluruh biaya itu, ya. Biaya misalnya kru, nah itu lumayan besar, ya. Biaya bahan bakar lumayan besar, ya. Jadi itu runtutannya sangat panjang. Nah, yang paling penting lagi berkaitan asuransi. Jadi asuransi ini biasanya antara pemilik kapal dan insuran, ya. Ya, terkait ada unsur kaitannya dengan kelas, ya, itu. Namun bisa menjadi bridging, ya, body. Shipping management bisa menjadi bridging body terkait asuransi yang di kapal, ya, yang diserahkan kepada shipping management. Nanti akan kita bahas pada sesi yang terpisah. Jadi hubungan antara pengelola kapal dan pemilik kapal itu sebenarnya sangat bagus kalau itu dilanjutkan, ya, terkait dengan teknikal, logistik, crewing maupun operation itu bagus. Namun, ya, memang dari 100 hubungan itu ada beberapa yang tidak selalu ideal. Pasti ada namanya konflik, ada friksi, misalnya pembayarannya yang telat, ya kan, atau ada ketidakkesepahaman, ya, itu pasti ada. Nah, namun ada kita sebut dengan di dalam ship management itu ada bagaimana tata cara memanage risiko, manajemen risiko. Nah, manajemen risiko bagaimana mitigasi bila terjadi friksi-friksi dengan pihak owner, ya, friksi-friksi dengan pihak shipper, ya. Itu shipping management ada klausul tersendiri how to handle terkait dengan friksi-friksi tersebut. Nah, kita sekarang akan membahas apa sih sebenarnya shipping management perannya. Ya. Perselisihan antara mereka mungkin timbul mengenai adanya klaim. Ya. Klaim ini pasti akan timbul. Kalau tadi tanpa shipping management, klaim akan dihadapi sendiri oleh pemilik kapal dan partner bisnisnya. Tapi dikala itu diserahkan oleh shipping management, perannya dipindahkan di sini, maka terjadi klaim tadi itu berpindah dari pemilik kapal ke shipping management. Nah, kita bagaimana mengelola daripada klaim? Makanya di dalam shipping management ada namanya claim management. Ya. How to solve the claim of the ship operation di dalam shipping management. Makanya kita tidak asal mendirikan shipping management. Ada bagian legal, ya. Legalnya harus orang yang kuat, ya, legalnya itu. Kawan-kawan ada yang dari legal itu seperti siapa itu, ibu-ibu itu, Bu Nur atau Bu Setia Alam, grupnya Pak Hidayat itu misalnya Iqbal Faruqi, atau grupnya Pak Romi Lesmana, Romi Romdoni, ya, itu, atau Pak Helek, atau kawan-kawan misalnya senior kita Pak Soleman Ponto, nah itu ahli-ahli di dalam bidang menyelesaikan klaim-klaim daripada antara shipper dan owner. Nah, ini shipper dan shipping management. So ini suatu seni di dalam berbisnis
bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan klaim. Kawan-kawan semua, kewajiban masing-masing daripada pemilik kapal tertera di dalam program. Semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh shipping management, ya kasarannya sudah menjadi agent, tapi big agent, very big agent, karena ada agent perbaikan kapal, agent overhaul, agent suplai makanan, agent provision, agent kru, ya berbagai macam agent. Bahkan ada yang berbisnis khusus. Shipping management ini mempunyai kontak khusus dengan kita sebut dengan apa namanya, crewing management. Diserahkan lagi kepada crewing management. Nah, seperti di Indonesia banyak itu crewing management, tidak bisa disebut satu-satu. Ya. Bahkan Korea pun mendirikan crewing management yang ada di Indonesia. Korea, saking senangnya dia dalam suasana bisnis maritim di tanah air. Risiko-risiko apa saja yang bagaimana risiko-risiko dapat ditutup untuk mengurangi risiko sengketa atau klaim. Ya. Jadi risiko tersebut bagaimana cara minimize. Nah, ini adalah kepiawaian seorang shipping management. Karena di situ ada klausul how to minimize claim, manajemen claim. Kalau pemilik kapal misalnya dari kawan-kawan kita di Sunda Kelapa, ya, mungkin perusahaannya dia tidak ada namanya legal, ya, orang-orang yang ahli di bidang legal, atau di apa itu perusahaan yang medium. Nah, mungkin lebih menyerahkan kepada advokasi badan hukum, apa itu lembaga hukum, atau perusahaan yang cukup besar, ya, ini biasanya ada. Nah, mengelola legal itu juga bagian daripada shipping management. Jadi di situ shipping management, taruh kata kawan saya aja yang di sini BSM itu yang megang. Kawan kita itu Pak siapa namanya, Ayub Yunus itu memegang manajemen shipping management yang ada di Indonesia. Padahal itu kantor pusatnya dunia, jadi mengoperasikan lebih kalau nggak salah 700 atau 1.200 kapal itu. Lumayan besar itu. Selanjutnya kawan-kawan semua, untuk mendapatkan hasil yang bisa berguna, ya, hasil yang beneficial bagi pemilik kapal, bagi shipping management maupun bagi partnernya pemilik kapal tadi, maka ternyata yang penting adalah legal atau kontrak. Jadi semua itu melalui satu kontrak. Ya. Jadi kata kunci adalah kontrak. Di dalam shipping management harus ada karyawan yang mengelola kontrak. Kontraknya sampai dalam bentuk database itu. Database kontrak itu. Karena saking banyaknya kontrak yang dibikin itu. Bahkan coding sistemnya namanya kontrak legal and contract ship management coding system. Ada. Ini perlu diperhatikan bagi kawan-kawan yang ingin membuka usaha sebagai shipping management. Kemudian terkait dengan sengketa tadi sudah. Nah, bila sengketa tersebut tidak bisa diselesaikan, maka itu sudah ada jalur-jalur. Nah, bagaimana mengelola dengan court, bagaimana dengan pengadilan, itu semua sudah ada di bagian akhir daripada legal tadi itu. Legal ada sub-subnya lagi, salah satunya yaitu menyelesaikan ke court. Ya. Court itu sudah, jadi pemilik kapal sudah tidak perlu lagi berurusan dengan legal, tidak perlu lagi berurusan. Yang berurusan adalah shipping management. Yang lebih penting lagi, ya,
itu adalah beberapa pihak yang terlibat aktif di sini. Kalau tidak salah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Pihak-pihak yang terlibat yang berhubungan dengan shipping management ini menjadi database juga itu ya, atau stakeholder ya, stakeholder. Jadi di dalam database-nya shipping management ini ada namanya database vendor list ya. Vendor list ya. Vendor list itu sudah harus tertulis itu mengenai list suppliernya steel itu sudah ada, suppliernya pipa sudah ada, suppliernya beam sudah ada, suppliernya cable juga ada, suppliernya paint sudah ada, suppliernya machinery, main engine, spare part, auxiliary engine, pompa-pompa, ya, gearbox, poros, seal, rubber. So harus ada tulis. Tadi itu mempunyai database, makanya tidak bisa dilakukan secara manual. Jadi kalau ada shipping management yang masih manual, segera beli softwarenya atau bikin sendiri. Toh banyak ahli-ahli IT di Indonesia. Berikutnya, yaitu misalnya belum pindah ke arah sini, misalnya terkait dengan supplier air tawar, sudah ada yang ada. Di Indonesia ada, di Singapura ada, di mana ada, atau kalau itu shipping management di tanah air, di Belawan ada supplier air tawar, di Batam ada, itu kawan saya itu ada di Batam, keluar dari perusahaan menjadi supplier air tawar ya. Atau mungkin supplier BBM, bahan bakar, supplier provision, sembako, ya, supplier kru, ya, supplier itu semua ada semua, tidak boleh tidak ada. Terkait dengan hubungan dengan pemerintah, government misalnya, hubungan dengan kelas atau hubungan dengan instansi lain, itu juga termasuk tanggung jawab kepada shipping management. So, tanggung jawab shipping management, tanggung jawab pemilik kapal. Nanti dia berhubungan juga dengan shipper, tanggung jawabnya bagaimana charter yang dibikin, voyage charter atau time charter ya, atau tramper. Nah, biasanya shipping management itu jarang yang menggunakan tramper, tapi ada yang jarang tapi ada ya. Kemudian ada stakeholder lagi, yaitu namanya stakeholder manager, jadi operator. Jadi dia berhubungan dengan agen-agen kapal juga, ya, agen-agen kapal yang ada di seluruh pelabuhan. Tidak mungkin dia suatu perusahaan pelayaran shipping management mempunyai kantor di Sorong misalnya, tidak mungkin. Jadi dia biasanya menunjuk, kecuali intensitasnya sangat tinggi, frekuensinya sangat tinggi, maka dia buka shipping management office ya yang ada di sana. Kemudian ada namanya pihak pemilik kapal, itu disebut juga dengan prinsipal ya, pihak pemilik kapal disebut prinsipal. Pihak-pihak lain misalnya kalangan dan apa itu juga menjadi tanggung jawab. Jadi kesimpulannya adalah suatu bisnis pelayaran, ini bisnis shipper, ada komoditi mau dipindahkan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, pemilik kapal itu pasti membutuhkan biaya tidak kecil, biaya repair maintenance tidak kecil, biaya logistik tidak kecil, biaya crewing dan biaya operation. Nah, dengan adanya biaya yang besar ini, pemilik kapal berpikir untuk mencari jalan keluar. Apalagi mau krisis global economic crisis, pemilik kapal memilih dengan cara salah satunya dengan menunjuk satu shipping management, tentunya ada kontrak. Nah, kontrak ini ada fee tahunan ya yang harus dibayarkan oleh pemilik kapal ya, fee tahunan. Shipping management mengelola seluruh aspek-aspek operasional kapal, mulai aspek
repair, maintenance, docking, urusan surat-surat, operation, hubungan dengan pihak-pihak terkait dengan apa itu logistik, AMPRA ya. Nah, istilahnya AMPRA itu juga bagian daripada shipping management. Kemudian crewing ya, berkaitan dengan crewing. Nah, kenapa ini terjadi? Tujuannya shipping management menawarkan biaya yang cukup murah dan efisiensi yang sangat bagus sekali. Menyediakan layanan-layanan lain, misalnya legal aspek, dan banyak lagi apa itu. Nanti pada sesi tersendiri kita bedah apa yang ada di dalam shipping management. Kali ini saya akan simpulkan bahwa shipping management salah satu solusi di dalam dunia bisnis kapal. Demikianlah sharing singkat dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau bagus bisa diambil, kalau tidak bagus ya pinggirkan saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.